Pembelian dan penjualan Picoin dengan mata uang fiat adalah hal yang sama semua orang perhatikan. Ada yang memperhatikan bagaimana cara membeli sebanyak mungkin, sementara yang lain memperhatikan bagaimana tim inti menangani orang-orang yang melanggar aturan. Sahabat Yasdar, rekan pionir, calon sultan dimanapun Anda berada, pada tayangan video kali ini kita akan sama-sama sharing informasi dan tukar pendapat seputaran banyak di antara pionir telah melakukan penjualan Picoin yang mereka tukarkan dengan mata uang fiat. Sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Dan bagi sahabat yang baru bergabung di channel Yasdar TV ini, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek Pi Network menuju peluncuran Open Network 2024. Baiklah sahabat, saat ini kita tengah menyaksikan banyak pionir yang telah membeli dan menggunakan Picoin dengan mata uang fiat. Ini sebagai analisis dan melihat perkembangan saat ini, melihat di berbagai media sosial, di mana pembelian dan penjualan Picoin dengan mata uang fiat adalah hal yang semua orang perhatikan. Ada yang memperhatikan bagaimana cara membeli sebanyak mungkin, sementara di sisi lain memperhatikan bagaimana tim inti Pi menangani orang-orang yang melanggar aturan tersebut. Beberapa orang berpendapat kita semua melanggar aturan. Tim inti Pi menindak semua orang, lalu apakah tim inti bermain sendiri saja? Jika tidak menindak semua orang, bagaimana bisa dikatakan adil? Sekarang mari kita coba hitung berapa banyak orang yang telah membeli dan menggunakan Picoin dengan mata uang fiat dan apakah tim inti Pi mengambil tindakan? Mari kita bikin skema kasus. Misalkan, yang pertama, saya asumsikan saat ini ada 60 juta anggota yang aktif. Menurut pandangan pribadi saya, dari 60 juta anggota yang aktif ini hanya dimiliki oleh 15 juta kepala keluarga. Saya memperkirakan demikian karena biasanya satu anggota keluarga yang aktif akan memiliki semua akun anggota keluarga lainnya yang juga aktif. Oleh karena itu, kita bisa menemukan sekitar 15 juta keluarga seperti itu yang cukup masuk akal dan rasional. Misalkan, semua membeli dan menjual Picoin dengan mata uang fiat. Artinya ketika mereka membeli dan menjual Picoin, pasti mereka hanya menggunakan satu akun saja dari banyak akun yang mereka miliki untuk bertransaksi. Sisanya tetap dijaga. Dalam kasus ini, maksimal mungkin 25% dari jumlah orang yang telah membeli dan menjual Picoin dengan mata uang fiat. Kemudian skema kasus kedua. Saat ini hanya lebih dari 6 juta akun telah dipindahkan ke mainnet. Saya asumsikan bahwa sekitar 6.500.000 orang telah dipindahkan ke mainnet dan semuanya membeli dan menjual Picoin dengan mata uang fiat. Jadi, angka 6.500.000 ini dari 60 juta orang mungkin sekitar 10,83%. Jika hanya mempertimbangkan skala ini, presentasenya cukup tinggi. Namun jika setelah mainnet, menurut kriteria yang ditetapkan, jumlah yang dipindahkan adalah sekitar 10 juta dan semua yang 10 juta orang ini membeli dan menjual dengan mata uang fiat. Itu hanya akan mencapai 16,7% dari total 60 juta orang. Persentase ini juga cukup tinggi. Namun jika semakin berkembang setelah mainnet, bagaimana? Pada titik itu, persentase tertinggi adalah 25% dan terendah adalah 10,83%. Berapa lagi presentasinya? Jika di bawah 5% bagaimana? Pada waktu itu jumlah pelanggaran masih akan banyak. Apakah sulit jika hanya menghukum beberapa persen? Kemudian apakah Anda berpikir juga
menghukum beberapa persen itu akan mempengaruhi total pasokan. Kemudian apakah 100 miliar yang diedarkan telah disediakan untuk kerugian? Jika fai yang dibekukan adalah jumlah yang dianggap sebagai kerugian dalam rencana, bagaimana? Karena nantinya selama operasional pasti akan ada kerugian karena situasi lupa kata sandi atau kehilangan password, dompet fai yang tidak bisa dibuka dengan cara yang tidak terduga. Apakah Anda benar-benar memahami proyek Pi Network atau hanya mengetahui manfaat bagi diri Anda sendiri dan melupakan hal-hal yang belum terjadi dengan Picoin? Saya masih bertanya, mengapa sebagian besar akun yang tunduk dengan baik sejak 2019 hingga sekarang belum melalui verifikasi KYC? Banyak akun yang telah melewati KYC tapi belum dipindahkan ke mainnet. Ada juga akun yang telah melalui proses KYC dan lulus penuh. Sekarang statusnya berubah menjadi tentative approval. Mengapa lebih memprioritaskan akun baru? Mengapa Pi juga mengizinkan penyelesaian mainnet secara bertahap dan lambat jika mereka mendukung pertukaran dan persetujuan? Ini yang mesti kita ingat. Pi Network adalah mata uang. Mereka memiliki niat untuk menerbitkan mata uang. Mereka akan berupaya untuk menerapkan peraturan-peraturan terkait mata uang. Pada saat diterbitkannya mata uang tersebut, di buku putih adalah dokumen dasar untuk pelaksanaan. Pasti di masa depan akan ada peraturan yang lebih spesifik, lebih jelas, dan lebih transparan ketika Picoin secara resmi diungkapkan kepada masyarakat luas. Makanya di sini kita jangan pernah bingung antara memikirkan penerbitan mata uang dengan pemikiran penerbitan koin pertukaran. Misalnya kita analogikan dengan sebuah permainan. Dalam sebuah permainan catur misalkan, jika Anda harus menguji para prajurit, Anda akan memilih untuk menguji sang raja atau menguji kuda jika ada. Makanya kita di sini sangat-sangat penting untuk memahami proyek Pi Network ini secara maksimal. Jangan cuma ikut-ikutan, jangan cuma karena rame, tapi pahami secara benar supaya kita lebih menambah giroh atau semangat kita dalam partisipasi dan kemitraan kita di proyek Pi Network. Kemudian yang sudah berjalan penambangan cukup lama, jangan sampai ada kata-kata kita capek, kita lelah. Padahal kalau kita lihat bagaimana Fiverr Team dan pengembang itu lebih capek, lebih lelah menciptakan proyek besar ini, menciptakan fitur-fitur baru selalu pembaharuan. Apakah ini tidak lebih capek daripada kita? Apakah ini tidak lebih capek, tidak lebih lelah daripada kita? Untuk itu, sebagai rasa optimisme melalui proyek Pi Network ini yang sudah semakin dekat kepada peluncuran Open Network, mudah-mudahan tidak bergeser di tahun 2024 ini. Tetap semangat, tetap pertahankan aset digital kita, jangan sampai diperjualbelikan. Karena memperjualbelikan aset kita sebelum Open Network, hal ini akan sangat merusak ekosistem Pi Network dan bisa saja akan menunda lebih panjang lagi peluncuran Open Network yang kita tunggu-tunggu ini. Tetap semangat, tetap optimis, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Jika sahabat setuju dengan narasi yang saya sampaikan, berikan komentar-komentar terbaiknya untuk mendukung channel Yasdar TV lebih berkembang dan lebih berkualitas di masa yang akan datang. Salam petir, jeder jeder jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.